Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Raihana Fadilah dengan NIM 64230869. Di sini saya bersama rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenal instrumen pasar modal dan pemilihan reksadana dalam perencanaan investasi yang efektif. Di sini saya juga bersama. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Andini dengan NIM 64231139. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairunisa dengan NIM 64230402. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk perusahaan memperoleh dana untuk pengembangan bisnis, bisa juga dalam berbagai instrumen finansial seperti saham, obligasi, dan reksadana yang menawarkan berbagai tingkat risiko dan potensi keuntungan. Dan untuk yang berikutnya, saya akan juga menjelaskan mengenai perencanaan investasi. Investasi cukup efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti dana pendidikan, pensiun, atau perencanaan kekayaan. Menurut Dewi et al. ND, banyak orang yang bingung ke mana hendak menginvestasikan uang. Padahal saat ini banyak sekali pilihan untuk melakukan investasi. Ya, contohnya seperti yang sebelumnya untuk pengertian saham seperti saham, obligasi, dan juga reksadana untuk contohnya sendiri untuk investasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi, yaitu satu, deposito, sejenis produk investasi atau tabungan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Kedua, ada obligasi, yaitu surat hutang dengan jangka waktu tertentu. Ketiga, ada logam mulia, yaitu beberapa contoh lainnya adalah perak dan platinum. Keempat, ada reksadana, yaitu pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi. Dan terakhir, kelima, saham didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Di sini juga ada langkah merencanakan investasi reksadana untuk membeli kendaraan bermotor, yaitu ke-1, menentukan harga dan waktu pembelian, kedua, memilih jenis reksadana yang tepat, ketiga, membuka rekening dan memulai investasi, keempat, memantau dan menyesuaikan investasi, dan terakhir, kelima, mencairkan dana dan membeli kendaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengalokasian dana yang kita miliki. Yang pertama, kita merincikan pengeluaran tetap dan kebutuhan dasar. Di sini, kami merincikan untuk ongkos kerja, kita menyisihkan 600.000. Lalu, kita membagikan sebagian pendapatan kita untuk orang tua, yaitu 1 juta. Di sini juga ada pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti makan, hiburan, dan lain-lain, sebesar 2 juta. Jadi total pengeluaran tetap kita yaitu 3.600.000. Selain itu kita juga menyiapkan tabungan dana darurat. Di sini kami menyisihkan 10% dari pendapatan kita, yaitu 550.000. Alokasian dana investasi. Setelah itu kita mulai investasi nih pendapatan setelah pengeluaran tetap dan dana darurat tersisa sebesar 1.350.000. Jika diasumsikan imbal hasil rata-ratanya yaitu sebesar 4% sampai 6% per tahun. Dengan target goals kita yaitu 20 juta. Nah, jika kita menginvestasikan sebagian dana kita yaitu 1.350.000, maka kita mencapai target 20 juta dalam waktu 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Nah, strategi ini memastikan keamanan dana dengan risiko minimal sambil tetap memungkinkan pertumbuhan yang stabil. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.